dikendalikan oleh ego mereka masing-masing, di mana kodrat seorang istri sebagai pendamping suami dan seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga saling tumpang tindih. Dengan permasalahan seperti itu, maka anaklah yang menjadi korban daripada ego kedua orang tuanya. Bagaimana kemungkinan kisah rumah tangga Kristen tersebut? Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan drama ini. Mama asli. Mama lihat sekarang, Papa kasih lihat di depan ini. Cuacanya bagus, tenang, tidak ada angin, tidak ada hujan. Emang gak ada hujan? Emang kenapa ada suara bedek ya? Maksud kamu? Geledek itu dari mana? Maksud kamu aku bisa digeledek? Itu Papa, bukan Papa yang ngomong, Mama. Tadi kamu ngomong. Mama cuma kan ada geledek di mana? Beranginya. Tunggu, Ma, sini Ma. Mama selama ini tidak pernah menerima pendapat Papa, tidak pernah menghargai Papa. Tahu? Menghargai seperti apa sih, Sobari? Iya, Papa ini suami. Papa ini bukan kepala bangku, kepala keluarga. Tahu nggak? Sepatutnya Papa ambil keputusan di rumah ini. Ambil keputusan, sekalipun itu keputusan salah, aku harus terima juga. Iya, itu hak konsisten kamu sebagai istri. Enggak, aku nggak terima. Kamu terima mau diapain? Hah? Ya aku menuntut kamu sebagai istri lah. Nggak bisa itu, nggak bisa. Kamu kan sebagai umat Kristen. Nih, Papa kasih lihat. Ya, nih. Ini ada ayat yang bagus sekali buat Mama. Ya? Nih, Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus kepada jemaat. Tahu? Baca firman jangan sepotong-sepotong. Itu kayaknya udah habis. Lihat ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Kamu nggak pernah ngelakuin ayat 25 menuntut istri ngelakuin ayat 22. Kamu bisa protes aja ya. Kan protes aja. Ya jadi kamu ngerasa kalau aku protes? Hah? Benar-benar, aduh bikin gregetin orang aja. Gitu. Hah? Ayo. Aduh. Disebut lagi. Anak kecil, nggak usah ikut campur. Ini urusan orang tua. Ya, kamu masuk aja tidur. Tahu nggak? Udah nggak usah ikut campur. Ini urusan anak. Udah masuk. No, I like that we don't stop fighting. Kamu jangan berani-berani ya. Kalau kamu menyakiti kalian berurusan sama saya. Benar, mama anak sama. Benar. Oh, ini ribut. Dad, Mom, I'm bored every day hearing you fight. This house is like hell. Kalau cari rumah ini rumah kayak neraka, cari rumah yang indah. Tuh nggak? Ini rumah Papa yang ambil keputusan. Tahu? Semuanya Papa yang keputusan. Kalau Mas senang boleh keluar. Tahu? Asal. Dan Papa kesel. Papa pergi dulu dah. Mau kemana kamu? Mau selesai kita? Papa mau ngopi nggak jadi dah. Bener-bener. Apa salahku Tuhan punya suami kayak Sobari ini? Keras kepala. Gimana aku harus ngadepinnya? Siapa yang kasih nama dia Sobari? Soal sini bikin ribut. Pantasan aja ribut dulu. Coba namanya Silas. Dengarkan saya. Kan enak. Apa-apa boleh. Intinya kagak juga. Kalau namanya Sobari sudah baru. Apa-apa baru, sepatu baru, baju baru, tas baru, mobil baru, rumah baru. Istri juga baru dulu. Ada laptop ini. Pasti dia lagi nih mau ngelanjutin. Biarin aja. Siapa suruh kamu bawa kunci? Silakan menunggu deh. Ini orang menjengkelkan ya. Sobari. Aduh, Selamat siang, Ayah. Sorry banget nih.
jadi gak enak nih, Tin. Duduk ini. Kamu ini sebenarnya kenapa sih sama Kari? Kita kan temenan udah lama. Kamu cerita nggak? Ya, mau mama cerita nanti udah takut basah. Sebenarnya kalian ini kenapa sih? Kamu pernah mikir nggak awalnya ini kenapa sih sampai kalian berdua jadi seperti ini? Tin, rumah tangga yang gua bangun udah bertahun-tahun gak membuahkan hasil. Seperti Tuhan gak mau memberkati rumah tanggaku. Sobari udah pergi, belum tentu dia mau balik. Kok gitu sih ngomongnya? Apakah salah, Tin? Gue jadi istri itu kepengen dihargai. Kalau menurut aku sih nggak salah. Aku sama suami aku juga aku selalu ingin dihargai sama dia. Menurut aku sih nggak ada yang salah dalam hal ini. Iya, Tin. Gue sih gak seberuntung kamu ya. Kamu punya suami si Ronald selalu mau mengerti kamu. Kamu salah, Rin. Dulu aku sama Ronald juga setiap hari bertengkar terus, sama seperti kamu sekarang. Ceritanya sih panjang, cuma mujizat Tuhan aja yang bisa bikin kita seperti ini sekarang. Bisa banget tuh, Tin. Kok sekarang gue jadi kayak Romeo and Juliet. Jadi aku cerita ya, waktu itu aku sama Ronald juga berantem kayak kamu hari Minggu. Nah itu aku ingat banget, khotbahnya itu adalah tentang Jesus is the lighthouse. Aku ingat banget, firman itu diambil dari Efesus 5 ayat 22. Agak panjang sih, nama aku bacain buat kamu. Boleh, Tin, boleh. Bacanya Efesus 5 ayat 22 sampai 28. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Benar, Tin, firman Tuhan gak pernah salah, firman Tuhan itu selalu benar. Cuma kita mau ngelakuinnya susah, Tin. Tadi lu bilang mengenai lighthouse. Lighthouse itu apa sih, Tin? Jadi lighthouse itu seperti mercusuar yang menerangi kapal-kapal di malam hari supaya mereka itu nggak hilang arah dan tersesat. Sama juga seperti Yesus. Kalau kamu menempatkan Yesus sebagai the lighthouse di rumah tangga kamu, maka kamu dan saudari nggak akan tersesat dan hilang arah. Terus gini, Tin, kalau kita udah terima Tuhan Yesus sebagai lighthouse, sebagai juru selamat kita, terus mengikuti jalan Tuhan Yesus, apa jadi istri itu nggak boleh lagi dihargai? Sebenarnya sih yang paling penting adalah menempatkan Yesus sebagai kepala, dan kamu harus percaya aja kalau dia bisa mengatur rumah tangga kalian dengan benar, dan juga harus ada kemauan berubah dari diri kamu sendiri. Seperti kalau kamu ingin mengungkapkan pendapat, kamu bisa memulainya dengan lebih lembut. Seperti ini, saudari, bolehkah aku menguatkan pendapatku? Gitu. Dulu aku sama Ronald juga gitu. Terus? Ya, karena kita mulainya dengan lembut, akhirnya nggak jarang loh dia mendengarkan pendapat aku. Tapi yang paling penting, final decision dalam segala sesuatu kita harus menyerahkannya pada suami. Dan jangan lupa berdoa, biasanya lebih tenang selain itu. Iya, Tin, gue mah dari dulu lembut orangnya. Sedangkan gue, lu tau sendiri, tadi aja lu kena nabrak. Ya, semuanya kembali ke diri kamu sendiri juga sih, Rian. Kalau kamu tetap seperti ini, keluarga kamu berantakan, atau kamu kalau mau berubah menjadi lebih baik, ingat loh, Kayla yang jadi korban atas semua ini. Iya, gue sebenarnya sayang banget sama Sobari, juga sama Kayla. Gue gak pengen kehilangan mereka, Tin. Kalau menurut aku sih, Rian, justru ini kesempatan buat kamu. Ingat loh, yang namanya blessing itu, dia biasanya ngumpet di belakang masalah. Aku percaya, kalau kamu kuat di dalam iman, menghadapi semua ini, pasti ada mujizat dan berkat yang udah nunggu di belakang semua ini. Gitu. Gue percaya sih, Tin, gue mau berubah. Aduh, thank you banget, Tin, untung lu datang. Ya udah, aku pulang dulu ya. Jangan pulang dulu, gue butuh teman
buat shopping, buat dekorasi Natal. Nggak tahu temen akunya lagi sedih. Sorry banget, gue udah gagal belanja, ketiban beban gue, kena damprat. Yaudah, aku pulang dulu deh. Iya, Tin. Yaudah. Thank you ya. Baik-baik ya. Thank you for coming. Iya dong. Bye, Tin. Kerjaan gue masih banyak. Aduh, pusing. Kenapa, Bang? Kayak keluarga banget tuh. Kayaknya belum mengalami keluarga nih. Kayaknya udah mau habis. Oh, ini punya istri selalu ribut terus tuh. Ngoceh mulu. Aduh, pusing dah. Pusing bener-bener. Aduh, bener-bener. Bang, sebaiknya kamu coba pikirkan lagi. Menurut gua itu kurang bijaksana. Ya, lu nggak tahu. Dia istri itu. Tuh, kalau di rumah tuh, kayaknya itu dia udah dominan lah. Itu. Gua sebagai apa nggak diem aja. Itu, diem aja. Hah, gimana? Sudah hawa panas begini. Aduh, hati dia Kamu tambah coba panas. pikirkan dengan kepala dingin. Kan ada pepatah mengatakan, hati boleh panas, tapi kepala harus tetap dingin. Iya, lu ngomong enak, gampang. Enak-enak deh. Kepala dingin. Karena kan kalau es sekarang tuh dingin. Enak itu, tau nggak? Ngomongnya enak bener-bener. Ayo susah. Mungkin kalau Aileen ditanya, dia akan menjawab hal yang sama. Bagaimana dia bisa menghargai suami kalau suaminya tidak menghargai Aileen? Aduh, lu nggak ngerasain. Lu ngerasain. Lu sebagai temen lu kenapa sih lu belain dia melulu? Hah? Gue jadi Justru pusing. karena gue sebagai sahabat lo di sini, gue tidak bela memihak siapa-siapa. Gue harus mendengarkan pendapat kamu dan mendengarkan pendapat dari Aileen. Bener-bener. Lu nggak ngerasain, lu udah pusing. Pusing punya istri gitu. Iya. Sabar, saudari, jangan emosi. Ya aku nggak tahu. Yang udah capek bener-bener. Lagi ngapain kalian berdua? Ronald, enggak lo, kita santai aja lagi ngomongin sekitar Australia aja. Oke, gue tahu. Kalian berdua ngomongin cewek ya. Udah sampai di mana? Lanjut dong. Naik mau cabut udah, pusing. Bentar. Apa lagi? Lo mau kemana? Jam berapa sekarang? Ngapain lo pulang jam segini? Ntar juga lo sampai di rumah, kayaknya bakalan disambut aja sama istri lo deh. Mendingan kita pijit aja, gue tau tempat pijit yang bagus. Aduh, bener-bener. Dari dulu lu sukanya pijit dulu. Badan udah kecil ini. Aduh, pijit lu sama cilok, tau gak? Kekopak lah, aduh, bener-bener pijit dulu. Sudah lah bro. Kita ini sama lelaki loh. Istri lo tuh udah cerita banyak banget sama istri gue si Christine. Lo tau kan mereka teman baik. Gimana sih lo? Baik, tuh istri macam apa tuh? Masa cerita sama orang lain? Aduh, bener-bener tuh. Ronald, lu jangan bikin keadaannya makin runyam dong, bro. Bukan begitu bro. Kalian dengar ya, gue kasih tahu. Dulu gue sama istri gue si Christine itu pernah ngalamin kejadian yang sama kayak Bayi alamin sekarang. Dulu tuh gue sama istri gue tiap hari perang loh kayak Israel sama Palestina. Tapi sekarang udah kayak Romeo dan Juliet. Dan gue mau sobat ini ngerasain apa yang gue rasain itu bro. Gimana? Ya, terserah lu deh bos, kamu kita mau pergi ke tempatnya, terus kamu dulu deh. Ya oke, kalau gitu mendingan kita cari tempat yang nyaman buat menyelesaikan masalah ini. Ya oke lah, ayo lah kita Yuk, ide bagus. Mak, Papa pulang, Mak. Kok sepi amat nih? Mana nih? Mak, kok Mama nangis, Mak? Mak, Papa udah lupain kejadian tadi pagi, Mak. Maafin Papa ya. Papa salah, Mak. Tuh ada surat di meja, Papa baca. Surat apa, Mak? Dear beloved Mum and Dad, Kayla actually does not want to hurt Mum and Dad. But Kayla could not stay at home with the situation constantly. Kayla was
so that Kayla could experience happiness within the family. But it seemed that it was only a dream. Kayla is trying to be patient for a few years in the space of this condition, and now Kayla finally took the decision to go out of this house. Hopefully without Kayla, Mum and Dad can understand you your family. One who love you, Mum and Dad. Kayla. Semua baik-baik saja kan Sobari? Ini semua salah kamu, Sobari. Mak, tenang. Gak pernah mau menghargai aku. Kamu cari masalah. Mak, tenang, Mak. Alay kan bukan anak kecil lagi. Mungkin dia lagi main di rumah tetangga. Lu nggak siapa tahu. Kamu jangan lihat ini dulu. Putusan itu nama gimana ya? Sebaiknya kita lapor polisi saja. Oh iya, oke. Saya telepon dulu ya. Oke. Polisi. Halo, Dinas Memang Kamar Umum Tidur Nyenyak. Ada yang bisa dibantu? Oh, salah sambung, Pak. Ini enggak, Pak. Aduh, begini lagi. Masa, aduh, gimana ini telepon salah nyambung? Coba lagi. Ini coba lagi. Aduh. Halo, ini dengan Rumah Sakit Jiwa Damai Sejahtera. Ada yang bisa dibantu? Rumah sakit jiwa. Aduh, Mak. Rumah sakit jiwa, Mak. Apa sih, Mak? Nggak tahu ini rumah sakit jiwa. Saya Rumah sakit jiwa ini. Ini sakit jiwa. Aduh, bener-bener nih. Saya mau ke rumah sakit jiwa. Telepon apa? Aduh. Aduh, gimana sekali ya? Halo, dengan Polsek Resort Kampung Lusuh. Ada yang bisa dibantu? Gini Pak, akhirnya sampai juga. Pak, nama saya Sobari Pak. Saya mau lapor anak saya hilang Pak. Tolong Bapak sebutkan ciri-ciri anak Bapak, nama, usia, tinggi, jenis kelamin, berat badan, dan kapan waktunya hilang dan juga di mana. Oke Pak, namanya Kayla Pak, umurnya 15 Pak. Berat badannya 30, tingginya 150 cm Pak. Hilangnya kayaknya tadi siang itu Pak. Gimana Pak? Kami telah mencatat identitas anak Bapak sesuai dengan aturan bahwa kami tidak bisa menyatakan anak Bapak hilang dengan waktu kurang dari 24 jam, sehingga pencarian tidak dapat dilanjutkan. Di sisi lain Pak, anak Bapak hilangnya di rumah. Apakah Bapak sudah mencarinya di setiap sudut rumah? Misalnya di dalam lemari atau di kolong meja? Belum tuh Pak, aduh masa cari di kolong aja Pak. Belum Pak. Gimana, Pak? Kalau begitu, Bapak hendaknya mencari terlebih dahulu dan lapor kepada kami setelah 24 jam apabila tidak ditemukan. Terima kasih Pak. Gini Pak mana? Iya itu nggak tahu tuh polisi bilang apa Mama udah cari Kayla di kolong aja nggak tahu. Apa? Kalian bukan tikus ya? Aduh, Cari kolong aja. Iya polisi itu bego tuh masa suruh cari kolong aja. Ini aja Bari, aku coba cari di sekitar kompleks ini dulu, siapa tahu Kayla ketemu. Kalau begitu aku pamit dulu ya. Iya makan. Pak Sobari. Oh, Pak Mana? Silakan masuk dulu. Silakan. Saya ingin mengajarkan mereka untuk Pak Sobari. Oh, Kayla ya. Kayla! Udah mimpi! Silakan duduk, silakan. We Silakan. was looking for you everywhere. Silakan duduk. Gini Pak Sobari, Kayla telah menceritakan kepada saya apa yang telah terjadi di rumah tangga kalian. Kira-kira apa yang telah terjadi Pak Sobari? Ya biasa lah Pak, rumah tangga biasa kan, satu gitu ya. Everything will find Mom and Dad always hit each other. Pak Sobari, pertengkaran kecil disertai dengan pukulan, malah pertengkaran kecil Pak Sobari. Apalagi dilakukan setiap hari Pak Sobari. Sobari ini selalu mau menang sendiri, Pak Pendeta. Nggak pernah mau menghargai aku. Tuh, Selalu aku yang salah. tuh, mestinya saya yang ngomong bukan dia.
sabar Pak Saudari. Begini Pak Saudari, pada hakikatnya Tuhan telah merestui perkawinan kalian dan Tuhan tidak ingin perkawinan kalian hancur oleh karena itu kalian masing-masing. Begini Pak Saudari, mari coba kita dengarkan firman Tuhan 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Pak Alek, bisa tolong bacanya Pak Alek? 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ayat yang keempat, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Terima kasih Pak Alek. Begitu Pak Saudari, pada hakikatnya suami dan istri adalah satu. Jadi suami harus bisa menerima pendapat istri, begitupun istri harus bisa menerima keputusan suami. Walaupun keputusan itu salah, aku harus terima juga. Oh, pernah. Nah, kalau gini kan enak. Israel sama Palestina terlihat damai, nggak ada lagi bom bunuh diri. Begitu kan Pak Saudari dan Ibu. Nah, mari pada kesempatan sore ini saya ingin berdoa untuk keluarga Pak Saudari dan Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan pada sore hari ini, di mana Bapak dan Ibu Saudari dapat berkumpul kembali dengan Kayla. Dan semoga saja keluarga Bapak dan Ibu Saudari dapat menjadikan Tuhan Yesus sebagai lighthouse penerang dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikianlah akhir dari drama The Lighthouse pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kami dari Ecclesia Mission Family mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.